Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk siswaku kelas 11? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan masih kembali bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos, dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Nah, kita akan membahas nih lanjutan materi pada minggu lalu mengenai permasalahan sosial, dan pada minggu ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, untuk konteks ini saya akan membahasnya dua, yaitu kemiskinan dan kriminalitas. Nah, masuk kita yang pertama ialah kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Nah, kemiskinan ialah menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang itu tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental terhadap seseorang tersebut, menurut Gilin. Sedangkan menurut Kuncoro mengatakan bahwasannya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Jadi ada dia yang dikatakan sebagai standarisasi orang-orang dikatakan sebagai orang miskin. Nah, itu merupakan pengertian dari yang namanya kemiskinan. Nah, itu dia tadi pengertian dari yang namanya kemiskinan. Nah, kemudian miskin ini memiliki bentuk. Nah, apa saja bentuk dari kemiskinan? Ada dua. Yang pertama ialah kemiskinan absolut, dan yang kedua adalah kemiskinan relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolut? Nah, kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan, atau jumlah pendapatannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Nah, itu merupakan arti dari yang namanya kemiskinan absolut. Nah, sedangkan kemiskinan relatif, ialah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Kalau tadi absolut, saya contohkan nih. Standarisasi orang dikatakan miskin ialah mereka-mereka yang berpendapatan di bawah garis kemampuan atau di bawah rata-rata. Contoh nih, kita biasa menetapkan orang miskin itu memiliki pendapatan 0 sampai dengan 1 juta. Kemudian orang menengah 1 juta 1 sampai dengan 2.500.000. Kemudian orang tinggi high, yang lebih dari 2.500.000 biasanya. Nah, itu tidak menjadikan standarisasi seseorang dikatakan sebagai kaya, miskin, atau biasa-biasa saja. Nah, ini ialah kemiskinan absolut tadi, Nah, dia memiliki batas-batasnya. Tadi 1 juta. Orang misalnya berpendapatan 950.000. Nah, berarti kalau dari kemiskinan absolut, dia dikategorikan sebagai miskin. Kenapa? Karena dia memiliki pendapatan yang di bawah dari rata-rata. Nah, itu merupakan contoh dari kemiskinan absolut. Nah, kemudian kalau seandainya yang kemiskinan relatif, relatif itu kan artinya tergantung nih, Nah, jadi kita posisikan seperti ini. Dalam suatu kompleks perumahan, pendapatannya itu rata-rata dimulai dari 3 juta. 3 juta sampai 5 juta. Kemudian 6 juta sampai 7 juta. Sampai 8 juta. Kemudian di atas 8 juta adalah orang-orang kaya. Nah, ini kalau kita posisikan dia tadi ke absolut, yang 3 juta tadi, dia udah dikatakan sebagai orang kaya. Tetapi dalam suatu kompleks tadi, di dalam suatu kompleks perumahan tersebut tadi, dia paling kecil pendapatannya. Nah, ini kita sebut dengan yang relatif tadi. Di dalam konteks kelompoknya, dia dikatakan orang miskin. Kenapa? Karena dia memiliki pendapatan yang paling rendah. Sedangkan kalau dimasukkan ke dalam absolut, dia merupakan orang kaya. Kenapa? Pendapatannya lebih tinggi. Nah, itu ialah pengertian dari bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, kemudian apa-apa saja yang dijadikan sebagai faktor penyebab kemiskinan. Nah, yang pertama ialah faktor pribadi.
Nah, kenapa diri pribadi ini bisa dijadikan sebagai faktor kemiskinan? Saya contohkan, kalau faktor pribadi contohnya ialah orang yang sakit. Nah, orang sakit apakah bisa bekerja? Tidak. Ketika dia tidak bekerja, apakah dia bisa memenuhi kebutuhannya? Tidak. Kenapa orang bisa sakit? Ya Allah alam, namanya penyakit kan. Nah, ini yang disebut dengan faktor pribadi. Kemudian yang kedua ialah faktor geografis. Seseorang yang dulunya kaya, karena terjadinya yang namanya bencana alam, misalnya gempa, merobohkan keseluruhan bangunannya, ladangnya, semuanya luluh lantah. Yang dulunya dia miskin bisa jatuh miskin, yang dulunya dia kaya bisa jatuh miskin. Karena apa? Faktor yang namanya geografis. Saya contohkan lagi geografis. Gagal panen. Nah, yang seharusnya dia bisa dapat duit banyak, gara-gara gagal panen dia merugi. Gara-gara dia merugi, dia bayar utang dan sebagainya, bisa jatuh miskin, bisa. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga ialah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi seperti apa? Nah, ada yang namanya miskin natural, ada yang miskin yang relatif, ada dan sebagainya. Orang malas kerja bisa dia menyebabkan ekonominya yang nggak meningkat. Kemudian orang yang gaya hidupnya meningkat tapi nggak sesuai dengan kemampuan juga bisa. Itu faktor sosial. Saya contohkan ini, dia orang miskin sebenarnya, cuma dia nggak mau mengakui kemiskinannya. Dia bergaya seolah-olah dia itu seperti orang kaya, padahal di belakangnya orang tuanya menjerit yang harus memenuhi kebutuhan dari orang tersebut. Nah, ini ialah faktor-faktor penyebab yang namanya kemiskinan. Nah, lalu ketika kemiskinan ini menjadi sebuah polemik dalam sebuah kehidupan manusia, bagaimana cara kita untuk bisa mensiasati? Nah, ini diatur oleh pemerintah ya, strategi mengatasi kemiskinan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang digunakan untuk mengatasi yang namanya kemiskinan. Nah, yang pertama ialah contoh nih ya, program simpanan keluarga sejahtera. Nah, jadi dia punya tabungan, bahasanya seperti itu. Program Indonesia Pintar. Nah, ini kita biasanya di sekolah kita ada nih PIP. Nah, dia mendapatkan bantuan dana untuk kelas 10-11 biasa mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, yang kelas 12 dia biasa mendapatkan 500.000 untuk di semester kedua. Nah, ini merupakan salah satu program supaya apa? Supaya anaknya tetap sekolah tanpa terhambat yang namanya biaya. Nah, yang terakhir misalnya, saya contohkan lagi, dalam segi kesehatan ada yang namanya program Indonesia Sehat, ada yang namanya Kartu Indonesia Sehat, ada yang namanya BPJS dan sebagainya. Itu merupakan salah satu solusi kebijakan. Nah, apakah kebijakan ini berjalan dengan baik? Nah, itu kita selaku masyarakat kita lihat saja dan kita nilai sendiri apakah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bisa memberikan solusi terhadap kemiskinan. Nah, yang kedua ialah kriminalitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kriminalitas? Nah, kriminalitas ini adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku pelanggaran atau yang melanggar hukum pidana tertentu. Nah, ini merupakan pengertian dari yang namanya kriminalitas. Nah, dalam kriminalitas ada terdapat beberapa contoh. Nah, yang pertama kita kenal dengan kejahatan kerah putih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih ini? Apakah kerahnya warnanya putih? Bukan. Nah, kejahatan kerah putih ini merupakan istilah atau white collar crime. Nah, yang awalnya disebut dengan business crime atau kejahatan bisnis. Nah, atau kejahatan ekonomi. Nah, apa saja contoh dari kejahatan kerah putih itu? Contohnya adalah orang-orang yang sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan wewenang, tetapi dia melakukan penyelewengan terhadap wewenang tersebut.
Contohnya adalah para pejabat yang korupsi, merupakan kejahatan kerah putih. Sementang dia mempunyai sebuah wewenang tinggi, dia menyalahgunakan uang rakyat diambil sama dia. Nah, itu merupakan kejahatan kerah putih. Nah, apa saja sih nak faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas? Nah, yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran dalam segi ekonomi. Makin sedikit tempat kerja, makin banyak pertumbuhan penduduk sebanding tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korupsi sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Karena tempat kerja yang minim, kesempatan kerja yang minim, sehingga seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, yang bertindak pidana. Contohnya maling. Maling itu melakukan tindakannya itu sebelum gitu. Nah, dia sebelum melakukan tindakannya, dia itu seperti berpikir dulu, karena faktor ekonomi, kemudian skill kemampuan gak ada, jadinya dianya melakukan hal pintas, maling, begal, korupsi. Nah, itu merupakan hal akibat dampak dari yang namanya ekonomi. Nah, yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Masalah kependudukan tadi saya bilang, kematian sedikit, kemudian pertambahan penduduk banyak. Alhasil pengangguran di mana-mana. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak tersedia. Nah, yang keempat, pengembangan sikap dan mental yang keliru. Misalnya nih, ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan yang namanya suap. Tahu suap kan? Bukan suap-suapan ya nak, tapi seperti sogok menyogok. Ingin dia menjadi anggota dewan sehingga dia bagi-bagi duit. Kalau kita bilang namanya serangan fajar agar memilih dia. Ini merupakan salah satu faktor penyebab yang namanya kriminalitas. Status dan peran yang tinggi menyebabkan seseorang itu bisa melakukan hal apa saja untuk hal yang dia tuju, baik itu halal maupun haram. Nah, yang kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior. Nah, terkadang ini kita menolak apa yang dikatakan oleh tetua-tetua kita. Kita menganggap bahwasanya zaman bapak itu beda sama zaman kami. Nah, jadi kita tuh ketika sudah memiliki pemikiran yang seperti itu, kita jadinya acuh tak acuh gitu. Nah, dan ya karena sudah nggak mengikuti arahan dari orang tua, ya akibatnya itu dia menyimpang. Kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, lalu bagaimana cara penanggulangan untuk kejahatan atau penanggulangan kriminalitas ini? Nah, yang pertama ialah cara preventif. Cara preventif ini merupakan cara penanggulangan dengan pola mencegah. Nah, seperti imbauan atau penyuluhan. Bahaya narkoba kita jelaskan kepada orang. Sehingga ketika dia sudah mengetahui dampaknya, dia nggak mau melakukan atau dia tidak mau mendekati namanya narkoba. Nah, ini disebut dengan preventif, mencegah. Nah, kemudian yang kedua ialah represif. Nah, represif adalah cara penanggulangan dengan pola keras, seperti penangkapan, pemenjaraan, sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Supaya apa? Supaya ada efek jerahnya. Nah, ini merupakan cara yang namanya represif dalam penanggulangan kriminalitas. Nah, selanjutnya, kita akan bahas itu di minggu depan dengan materi baru. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.